Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Luka Bakar dan Korosi. Luka bakar merupakan cedera terhadap jaringan yang ditimbulkan karena kontak dengan panas kering atau api maupun panas lembab atau cairan panas atau uap kimiawi atau seperti bahan-bahan korosi. Korosi terjadi karena paparan dari jaringan kulit terhadap basa atau asam kuat. Barang-barang elektrik atau seperti lampu atau cairan listrik, friksi atau tenaga elektromagnetik, dan radiasi. Selanjutnya, ada 4 etiologi terjadinya luka bakar, yaitu kobaran api, cairan, listrik, bahan kimia, maupun kontak lainnya. Yang pertama, luka bakar termal. Menurut Fitriana 2014, luka bakar termal disebabkan oleh kontak atau paparan api, cairan panas, atau bahan-bahan panas lainnya. Penyebab paling umum adalah luka bakar dari paparan panas dengan suhu yang tinggi, seperti terbakar api langsung atau kontak dengan permukaan logam panas. Selanjutnya, yang kedua, luka bakar kimia atau seperti bahan-bahan korosi. Menurut Rahayu Ningsih tahun 2012, luka bakar kimia dihasilkan dari paparan dari jaringan kulit terhadap basa atau asam kuat. Konsentrasi bahan kimia, durasi paparan, jumlah jaringan yang terpapar akan menentukan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh bahan kimia tersebut. Luka bakar kimia dapat terjadi misalnya dari kontak dengan bahan pembersih yang digunakan untuk keperluan rumah tangga dan berbagai bahan kimia yang digunakan dalam industri, militer, dan pertanian. Untuk slide selanjutnya, luka bakar elektrik. Luka bakar listrik disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh energi listrik yang melewati tubuh. Tingkat keparahan cedera dipengaruhi oleh durasi paparan, tegangan tinggi, dan bagaimana gelombang listrik merambat ke tubuh, atau menurut Rahayu Ningsih 2012. Untuk slide selanjutnya, luka bakar radiasi. Luka bakar radiasi disebabkan oleh paparan sumber radioaktif. Jenis cedera ini sering dikaitkan dengan penggunaan industri radiasi pengion atau sumber radiasi untuk tujuan terapeutik dalam kedokteran. Untuk slide selanjutnya, klasifikasi luka bakar. Derajat 1. Derajat 1, kerusakan hanya terjadi pada permukaan kulit. Untuk derajat 2, mengenai sebagian ketebalan kulit yang mengenai seluruh epidermis dan sebagian dermis. Untuk derajat 3, lesi terjadi pada semua permukaan kulit dan menunjukkan nekrosis. Untuk derajat 4, kerusakan terjadi di seluruh kulit dan jaringan subkutan, serta tulang akan hangus. Untuk slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi berat ringannya luka bakar. Yang pertama, kedalaman luka bakar. Kedalaman luka bakar dilihat dari permukaan kulit terluar. Kedalaman luka bakar terdiri dari beberapa kategori berdasarkan unsur-unsurnya. Yang kedua adalah luas luka bakar. Ukuran luka bakar didefinisikan sebagai presentase luas permukaan tubuh yang terkena luka bakar. Yang ketiga, lokasi luka bakar atau bagian tubuh yang terkena. Tingkat keparahan luka bakar juga dipengaruhi oleh lokasi luka bakar, seperti luka bakar di kepala, leher, dada, ataupun luka bakar pada wajah. Kemudian yang keempat adalah mekanisme injury. Faktor lain yang digunakan untuk menentukan tingkat keparahan luka bakar adalah mekanisme cedera. Yang kelima adalah usia. Kelompok luka bakar terbesar adalah anak-anak di bawah 6 tahun dan sebagian besar di bawah 2 tahun. Proses penyembuhan luka bakar. 1. Fase inflamasi. Tahap awal luka bakar hingga 3-4 hari setelah luka bakar. Selama fase ini terjadi perubahan vaskular dan proliferasi sel. 2. Fase fibrioblastik. 4-20 hari fase pasca pembakaran. Selama fase ini, osteoblast membentuk kolagen yang secara klinis terlihat sebagai jaringan granular merah. 3. Fase maturasi, pematahan kolagen dan penurunan aktivitas sel dan pembuluh darah. Hasil ini berlangsung hingga 8 bulan hingga lebih dari 1 tahun. Penata laksanaan luka bakar.
A. Menghentikan proses pembakaran. Jika melihat pasien masih dalam kondisi terbakar, segera padamkan pasien dengan menuangkan banyak air jika disebabkan oleh bensin atau oli. B. Perawatan luka bakar. Luka bakar harus ditutup secepat mungkin untuk memperkecil kemungkinan kontaminasi bakteri dan mengurangi rasa nyeri dengan mencegah aliran udara agar tidak mengenai permukaan kulit yang terbakar. Pilihan penutupan luka sesuai dengan derajat luka bakar. 1. Luka bakar derajat 1. Luka seperti ini tidak memerlukan balutan. Cukup oleskan salep antibiotik untuk menghilangkan rasa sakit dan melembabkan kulit. 2. Luka bakar derajat 2 atau superficial. Memerlukan perawatan luka setiap hari. Luka pertama-tama dioleskan dengan salep antibiotik, kemudian dibungkus dengan kapas, dan dibalut dengan perban elastis. 3. Luka bakar derajat 2 dalam dan luka bakar derajat 3. Memerlukan eksisi dini dan transplantasi kulit atau early excision and grafting. Bandingan tanda luka bakar intravital atau postmortem. Perbedaan antara luka bakar premortem dan postmortem adalah luka bakar premortem menunjukkan tanda-tanda gelembung dan vesikel di perut. Sedangkan pada luka bakar postmortem, tanda-tanda ini tidak ada. Perbedaan lain yang akan diamati adalah adanya gejala di saluran napas dari luka bakar premortem dan saturasi karbon monoksida lebih dari 10% dalam darah. Sedangkan pada luka bakar postmortem, hal ini tidak benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.